Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revelina Vidya Anugrah dengan NIM H1D023011. Pada UAS pemrograman web kelas B kali ini, saya diberikan tugas untuk membuat aplikasi. Yang pertama itu menggunakan Laravel 12 dan juga Laravel 3, di mana diperbolehkan menggunakan template dan juga harus ada autentifikasi login registernya. Selanjutnya, karena belakang NIM saya itu 11, saya membuat aplikasi manajemen produk toko, di mana ini ada tabelnya, relasinya, dan juga instruksinya. Langsung saja kita mulai untuk menjelaskan susunan dari ini. Yang pertama, file.env, yang pasti kita menguncomment dulu database-nya, di mana tokonya itu namanya, database-nya namanya toko Revelina. Nah, ini di database, ini ada toko Revelina ini. Nah, ini di database. Nah, di tabel user, kebetulan di tabel user ini ada data dummy yang saya buat itu 1000 user gitu ya, untuk mencoba dari database ini. Selanjutnya kita close dulu. Selanjutnya untuk di app sendiri, di Livewire itu di super admin. Nah, di super admin ini terdapat kategori laporan penjualan produk, stock log, supplier, dan juga user, di mana di kategori ini terdapat logika dari kategori. Nah, ini mungkin sedikit penjelasannya. Jadi di nama kategori ini kan sesuai dengan permintaan dari soal, yaitu terdapat ID dan juga nama kategori fieldnya. Dan ini kita membuat sesuai dengan soalnya. Nah, ini juga ada alert gitu ya, yang nantinya akan muncul ketika tidak sesuai dengan request inputannya. Ini masih sampai bawah untuk create. Selanjutnya ada edit, update, dan juga delete confirmation, di mana di sini terdapat metode destroy. Nah, di sini juga template-nya itu sama ya dengan yang lainnya. Misal di kategori, lalu di penjualan, ini juga masih sama strukturnya. Jadi nanti ada juga validation gitu ya, reset validation, ketika nanti diklik lagi tidak muncul yang tadi gitu. Nah, ini masih sama. Jadi setiap folder atau setiap tabel itu logikanya hampir mirip, hanya beda di fieldnya gitu ya. Jadi ini di produk ini paling banyak fieldnya, ada ID, nama produk, harga, stok, kategori ID, supplier ID, di mana ini foreign key. Kategori supplier itu foreign key dari tabel supplier dan juga tabel kategori. Mungkin saya tunjukkan saja. Ini di produk itu ada kategori ID dan juga supplier ID ini, di mana ini tuh terdapat di tabel lain gitu ya. Nah, tabel lain. Nah, ini relations with supplier dan juga kategori, seperti itu. Nah, di sini juga saya menambahkan satu fitur lagi, yaitu search. Nah, ini mungkin langsung masuk aja ke dalam produk ya, ke dalam produk. Nah, di produk ini nanti ada fitur search-nya seperti ini. Nah, ini logika untuk search-nya, jadi ini pakai persen gitu. Selanjutnya filter supplier dan juga filter kategoris, dimana ini ada filternya elektronik. Nah, ini yang muncul cuma elektronik aja. Selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan kenapa di sini ada laporan. Nah, laporan harian.php. Nah, ini tuh hasil dari fitur yang harus kita buat, yang harus saya buat, yaitu membuat halaman yang menampilkan total nilai penjualan harian dan juga stok tersisa, di mana saya menyimpannya di dalam file laporan harian.php. Nah, ini tinggal memanggil view gitu ya. Nah, view. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dari view-nya terlebih dahulu. Nah, ini di research, lalu di views, selanjutnya di Livewire. Ini dalam layout ya, di Livewire dan juga di layout dalam super admin. Nah, ini ada kategori CRUD. Nah, ini juga sama semuanya CRUD, kecuali laporan harian karena hanya menampilkan seperti itu. Jadi hanya read. Selanjutnya ada products, ini ada stock log, dan juga supplier. Nah, ini fitur tambahan dari saya ya, user. Nah, mungkin dari tampilannya ini semua tuh saya mengambil dari template, dimana templatenya ini saya taruh di sini di public. Ini admin LTE 3, ini templatenya, dan juga saya juga memakai dari suite alert 2 ini untuk
validasinya konfirmasinya seperti itu. Di alertnya saya menggunakan ini. Selanjutnya saya menyimpan template saya itu di layout, selalu di sini. Nah, ini saya pecah-pecah itu di app. Ya, ini saya pecah lagi ke dalam footer, navbar, script, sidebar, dan juga style. Nah, ini stylenya. Selanjutnya di out, ini berisi login register. Sini saya juga menggunakan template. Selanjutnya, mungkin saya akan menjelaskan dari database-nya. Nah, database migration, ada beberapa migrasi yang saya buat. Nah, yang pertama pasti user ya, karena saya ada 2 role, yaitu super admin dan juga admin. Selanjutnya, oh ya, super admin ini bisa mengupdate dari semuanya di sini, jadi user, produk, kategori supplier, penjualan, stok barang, dan juga laporan harian. Ini super admin itu bisa melakukan semuanya, sedangkan di admin ini hanya bisa melihat produk. Jadi niatnya itu admin ini nanti digunakan oleh kasir, sedangkan super adminnya nanti ya super admin seperti itu. Nah, misal user ini bisa tambah data seperti itu. Ini untuk produk juga bisa tambah data, kita langsung masukkan aja. Misal apa ya? Misal oh ya, sebelum produk itu ada kategori dan juga supplier. Nah, di supplier ini saya sudah menginputkan 3 data, di kategori 2 data, selanjutnya di products ini mengambil ID dari kategori. Nah, ini dan juga supplier. Misal Adidas, kategorinya sepatu. Nah, ini kita misalkan Adidas Simba. Kita masukkan harganya. Misal 1.400.000. Kita masukkan stoknya 78. Kita simpan. Nah, ini hasil dari suite alert tadi. Template yang ini. Public. Nah, ini di suite alert ini hasilnya. Ketampil ini juga bisa di update, dan juga ini ketika di delete ada alert seperti ini juga dari suite alert. Nah, ini selanjutnya ketika ada penjualan, kita bisa tambahkan data penjualan, misalkan Adidas Simba gitu ya. Penjualannya tadi karena stoknya 78, kita jumlahnya 6 yang dijual. Oke, buat pengeluarannya itu ada tanggal 19. Kita simpan. Nah, sukses, data berhasil. Nah, ini udah masuk ya. Ini juga datanya berurutan. Selanjutnya, nah ini juga ada keterangannya, tadi kita ada keluar Adidas Simba ya. Selanjutnya ada laporan harian. Dimana di laporan harian ini misalkan kita atur kita di tanggal 19 ya. Kita atur di tanggal 19. Nah, ini ada keluar 9 juta. 8.400.000 seperti itu. Oke, nah ya seperti itu. Lanjut ke bagian migrasi. Nah, ini beberapa contoh migrasinya, contoh database-nya ini juga sesuai dengan soal yang diberikan. Kita next. Mungkin saya close dulu. Kita next ke routes. Nah, di web ini saya menuliskan route-nya seperti ini. Ke out, ke dashboard, ke user, produk, supplier, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah yang terakhir itu ada modals. Nah, di modals ini ada beberapa tabel. Nah, ini tabelnya juga sesuai dengan perintah soalnya. Ini ada 5 tabel. Nah, kebetulan saya tambahin 1 user. Kan tadi ada 2 role kan usernya. Selanjutnya, di lainnya itu berisi logika juga, di mana ini adalah relasi dari setiap tabel-tabelnya. Misal kategori itu has factory gitu nama kategori. Selanjutnya di products. Nah, ini mungkin akan terlihat ya di products. Ada relasi belongs to. Ini juga sesuai dengan perintah soal belongs to, seperti itu. Selanjutnya di relasi ini ada penjualan dengan products. Nah, di penjualan ini mungkin kita lihat di penjualan. Nah, ini penjualan belongs to juga. Seperti itu mungkin.